Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan video presentasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Sebelum itu, perkenalkan saya Gunda Disidik dengan NIM H102304. Yang pertama adalah pengertian dari K3. Jadi K3 itu adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pengertian ini bersumber dari Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Selanjutnya adalah tujuan dari K3. Nah, tujuan keselamatan dan kesehatan kerja ini yang berkaitan dengan mesin, peralatan, landasan tempat kerja, dan lingkungan tempat kerja, yaitu mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit akibat kerja, memberikan perlindungan pada sumber-sumber produksi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Nah, ini tujuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Selanjutnya adalah syarat K3 lingkungan kerja. Nah, berdasarkan Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja. Syarat yang pertama yaitu pengendalian faktor fisika dan faktor kimia agar berada di bawah nilai ambang batas keamanan. Nah, jadi di sini penting ya agar salah satunya faktor yang bisa melindungi dari kecelakaan kerja itu dari faktor fisika dan juga faktor kimia yang memiliki batas nilai ambang batas keamanannya. Jadi kalau misal faktor-faktor tersebut berada di atas nilai ambang batas, maka akan berbahaya karena dapat meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan kerja. Yang kedua itu pengendalian faktor biologi, faktor ergonomi, dan faktor psikologi kerja agar memenuhi standar. Dan sini juga dari manusianya itu sendiri, dari kenyamanan dan juga dari mental dari si pekerja itu sendiri juga harus dipenuhi ya standarnya agar para pekerja ini tetap termotivasi untuk selalu produktif. Yang ketiga di sini penyediaan fasilitas kebersihan dan sarana higien di tempat kerja yang bersih dan sehat. Dan ini juga penting karena kalau tempat kerjanya itu kurang bersih dan juga sarana higiennya tidak memadai, maka ya ini berbahaya bagi kesehatan si pekerja itu sendiri. Dan yang keempat, penyediaan personil K3 yang memiliki kompetensi dan kewenangan K3 di bidang lingkungan kerja. Nah, ini juga di setiap tempat pekerjaan itu salah satunya harus memiliki dokter yang khusus untuk menangani kesehatan dari para pekerja di perusahaan tersebut. Dan juga salah satu bentuknya itu dengan jaminan ketenagakerjaan, jaminan kesehatan bagi tenaga kerja. Kemudian apa sih implementasinya untuk di bidang teknik elektro atau teknologi informasi? Dan sini saya ambil contoh sebagai K3 sebagai software engineer. Nah, yang pertama sini mengatur pandangan dan emosi duduk. Ya, ini sangat penting karena terus bekerja di depan komputer atau di depan laptop yang mana itu pekerjaannya biasanya membutuhkan waktu yang lama dan juga posisinya tuh duduk yang lama. Nah, ini harus diperhatikan posisi duduknya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di bagian tulang punggung misalnya. Kemudian juga mengatur pandangan ini agar mata tidak cepat lelah, terus juga bisa menggunakan kacamata anti sinar radiasi dari gadget. Kemudian yang kedua di sini ada manajemen waktu pekerjaan. Nah, di sini maksudnya itu setiap pekerjaan itu tidak boleh dilakukan melebihi waktu atau diforsir gitu. Sehingga tubuh juga bisa tetap beristirahat dan tetap efektif ketika bekerja, selalu optimal gitu. Dan yang ketiga, manajemen alat. Nah, di sini yang bisa menjadi contoh itu seperti kabel-kabel. Nah, di sini kabel harus ditempatkan sesuai dengan posisinya dan tidak mengganggu pekerjaan. Karena apabila alat-alat ini mengganggu, maka akan berbahaya bagi si pekerja itu sendiri maupun terhadap pekerjaannya. Misalnya ada resiko tersengat aliran listrik, atau mungkin juga di sini misalnya bekerja sambil membawa makanan atau minuman yang apabila tidak diperhatikan penempatannya maka akan berbahaya karena bisa si komputer tersebut atau laptop tersebut bisa
tertumpahan minuman ataupun makanan. Dan yang keempat, konsumsi makanan bergizi dan rutin cek kesehatan. Nah, ini juga penting sebagai upaya preventif dari penyakit akibat kerja. Misalnya di sini konsumsi makanan bergizi, terutama makanan yang banyak mengandung vitamin A dan juga karbohidrat yang cukup, karena selain memerlukan waktu juga memerlukan pikiran untuk saja menguras stamina dari pekerja software engineer ini. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.